Saya akan menjelaskan tentang cohort study. Jadi cohort study ini adalah salah satu eh, desain penelitian atau salah satu metode studi dalam epidemiologi. Sebenarnya ada banyak desain yang kita kenal dalam epidemiologi, ya. Di antaranya ada yang dikenal dengan cross sectional study, ada yang kita kenal dengan case control study, kemudian ada juga yang kita kenal dengan experimental study, kemudian studi lainnya, ya. Tetapi secara umum yang kita kenal adalah ada cross sectional, kemudian ada case control, ada cohort, ada experimental study. Nah, sekarang kita fokus tentang cohort study, ya, yang sangat umum kita kenal dalam epidemiologi. Jadi cohort study itu dapat dibagi menjadi dua sebetulnya, ya. Ada yang kita kenal dengan prospective cohort study dan retrospective cohort study. Tetapi sebelum itu saya ingin kembali mengingatkan kita semua tentang perbedaan dari cross sectional study, case control study, dan prospective cohort study. Jadi kalau cross sectional study itu adalah studi yang dilakukan saat ini juga, ya, artinya penilaian kita, pengukuran kita dilakukan a point at time, ya. Jadi saat ini. Sedangkan case control study itu studinya saat ini dan diikuti ke belakang, ya, atau diikuti ke waktu sebelumnya atau yang sudah lewat. Sedangkan cohort study, khususnya prospective cohort study, itu mulai saat ini diikuti dalam beberapa waktu ke depan, ya, apakah itu bulan, tahun, dan seterusnya. Kemudian studi cohort ini adalah studi yang dilakukan dengan menseleksi terlebih dahulu. Ada yang kita kenal dengan satu kelompok individu yang terpapar atau yang kita kenal dengan terekspos. Kemudian ada satu kelompok lagi yang tidak terpapar atau yang kita kenal dengan non-expose, ya. Tujuannya adalah untuk membandingkan. Jadi studi cohort ini membandingkan insiden of disease, jadi insiden penyakit dari kedua kelompok. Insiden penyakit pada individu yang terpapar dan insiden penyakit pada individu yang tidak terpapar, atau insiden penyakit pada exposed group lalu dibandingkan dengan insiden penyakit atau insiden of disease pada non-exposed group. Kemudian jika asosiasinya positif, ya, itu artinya insiden penyakit lebih banyak terjadi pada exposed group daripada non-exposed group. Maka insiden penyakit pada exposed group itu bisa dihitung A per A plus B, sedangkan insiden penyakit pada non-exposed group dihitung C per C plus D. Ini adalah salah satu gambar yang bisa membantu pemahaman kita tentang cohort study, ya. Jadi yang pertama itu an association is observed, ya. Kemudian yang kedua itu ada is the observed association causal. Jadi yang pertama ini kita ingin mengobservasi, ingin menilai apakah ada asosiasi atau tidak. Apakah hasil observasi kita itu asosiasinya tersebut bisa kita katakan sebagai kausal atau tidak, sebagai penyebab atau tidak, ya. Jadi misalnya ada yang kita kenal dengan environmental expose. Jadi paparan dari lingkungan. Paparan itu bisa bermacam-macam. Apakah terpapar dari asap rokok, kemudian polusi dan sebagainya, itu semua adalah paparan, ya. Jadi ada kelompok orang yang terpapar, kemudian dari kelompok orang yang terpapar ini kemudian kita ikuti dalam beberapa waktu ke depan, apakah yang bersangkutan atau di kelompok tersebut ada nggak yang berkembang menjadi penyakit yang tadinya dia sehat tetapi punya paparan, lalu diikuti apakah akan berkembang menjadi penyakit atau tidak, ya. Kemudian desain studi cohort ini atau cohort study ini
kita bagi menjadi dua kelompok. Ini ada kelompok yang expose group atau kelompok yang terpapar, dan kelompok yang tidak terpapar atau non expose ya. Kemudian yang expose group, kelompok terpapar ini kita bagi dua. Ada yang sakit, artinya pada akhirnya dia akan menjadi sakit. Kemudian ada kelompok yang tidak sakit ya. Jadi yang terpapar selanjutnya diikuti ada yang sakit, ada yang tidak sakit. Kemudian kelompok yang tidak terpapar juga diikuti. Nanti berapa yang sakit dan berapa yang tidak sakit. Disease develops and disease does not develop. Kemudian dalam studi cohort seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan satu kelompok yang terekspos dan satu kelompok yang not expose ya. Kemudian nanti baru dihitung. Nah, kelompok yang expose itu adalah kalau kita buat tabel 2x2 misalnya, maka yang expose group ini ada A dan B. Kemudian yang non expose ini ada C dan D ya. Kemudian nanti untuk menghitung insidennya kita bisa hitung pada expose itu A per A plus B, sedangkan yang not expose kita bisa hitung dengan A per A plus B ya. Kemudian di gambar berikutnya ada design of a cohort study beginning with exposed and unexposed groups. Jadi yang pertama dimulai adalah ada dua kelompok yang terekspos dan tidak terekspos. Nah, kemudian then follow up for, jadi kemudian follow up berapa yang nanti sakit, disease, kemudian berapa yang tidak sakit, no disease. Kemudian yang non expose, yang tidak terpapar, nanti berapa yang berkembang menjadi sakit atau disease, kemudian no disease atau tidak sakit. Selanjutnya ini adalah results of a hypothetical cohort study of smoking and coronary heart disease ya. Yang pertama kita bagi jadi dua kelompok. Ada kelompok yang merokok atau smoke cigarettes, kemudian do not smoke cigarettes. Jadi ada kelompok yang merokok, ada kelompok yang tidak merokok. Yang berikutnya then follow to see whether CHD develops. Jadi apakah dia berapa orang nanti akan terkena penyakit coronary heart disease. Kemudian berapa orang yang tidak berkembang menjadi coronary heart disease ya. Pada contoh ini misalnya yang merokok dan terkena coronary heart disease itu ada 84, dan yang tidak kena coronary heart disease itu ada 2916, sehingga totalnya ada 3000. Dari 3000 ini kemudian kita hitung berapa insidennya per 1000 penduduk ya. Nah, tinggal dihitung 84 dibagi 3000, hasilnya adalah 28 per 1000 penduduk. Jadi ada 28 per 1000 penduduk yang terkena coronary heart disease ya pada perokok ya. Kemudian yang tidak merokok itu 87 berkembang menjadi coronary heart disease, dan 4913 tidak menjadi coronary heart disease ya. Dan totalnya ada 5000 ya. Lalu dihitung insiden per 1000 penduduknya adalah 17,4 ya per 1000 penduduk. Nah, selanjutnya pada studi cohort itu seperti yang saya sampaikan tadi, selalu pertama seleksi untuk menentukan kelompok-kelompok terpapar dan tidak terpapar. Kemudian diikuti berapa banyak yang berkembang menjadi sakit dan tidak sakit. Kemudian jumlah orang kelompok yang terpapar dijumlahkan, yaitu A dan B. Kemudian hitung insiden rate-nya, yaitu dengan A per A plus B. Jumlah orang pada kelompok yang tidak terpapar atau not exposed adalah penjumlahan C plus D ya. Sedangkan angka insidennya adalah C per C plus D ya. Ini adalah salah satu contoh design a cohort study beginning with a defined population. Jadi dimulai dengan membagi kelompok yang terekspos dan tidak terekspos
itu dilakukan non random ya, tidak di random. Jadi karena dipisahkan langsung mana kelompok yang terpapar dan kelompok yang tidak terpapar. Lalu berapa yang sakit atau disease dan berapa yang tidak sakit atau non disease. Yang tidak terpapar, not exposed, juga dibagi dua. Ada yang sakit dan ada yang tidak sakit ya, disease dan no disease ya. Kemudian di gambar berikutnya ini adalah contoh cohort prospektif ya. Ingat, kalau prospektif itu adalah dimulai dari saat ini sampai beberapa tahun ke depan atau beberapa waktu ke depan ya. Kita contohkan 2012 ini adalah saat ini ya. Jadi kalau saat ini adalah tahun 2012, maka kita akan ikuti ya, ke depan sampai 2042 ya. Lalu nanti kita akan tahu ya, kelompok yang terpapar atau expose berapa yang akan sakit dan berapa yang tidak sakit. Kelompok yang tidak terpapar atau not exposed itu juga akan kita hitung berapa yang sakit atau disease dan berapa yang tidak sakit atau no disease. Dan sama, ini dilakukan terpapar dan tidak terpapar kita lakukan non randomized ya. Kemudian bagaimana kalau retro ya, retrospektif ini misalnya tetap saat ini adalah 2012, lalu kita hitung ke belakang, kita lihat ke belakang. Ke belakang kita lihat 2002, kemudian 1982, kita lihat telusuri ke belakang ya. Ini namanya retrospektif cohort study ya. Tetap kita bandingkan antara exposed dan not exposed, kemudian berapa yang sakit dan tidak sakit, kemudian not exposed juga berapa yang sakit dan tidak sakit. Nah ini yang retrospektif, sedangkan kalau prospektif itu dilihat ke depan. Jadi sangat jelas perbedaannya antara prospektif dan retrospektif. Kemudian ada namanya relative risk ya, atau RR ya. Jadi relative risk ini dalam studi cohort ya. Kalau di cross sectional atau case control itu kita mengenal ada odd ratio, sedangkan di sini kita mengenal relative risk ya. Dalam cohort study itu, what is the ratio of the risk of disease in exposed individuals to the risk of disease in non-exposed individual. Jadi melihat insiden atau risiko di kelompok yang terpapar dan yang tidak terpapar, ini ya yang kita kenal dengan relative risk atau RR ya. Kemudian relative risk ini adalah perbandingan probability kejadian, yang membandingkan probability kejadian antara kelompok yang terpapar dan kelompok yang tidak terpapar. Rumusnya adalah A per A plus B dibagi C per C plus D ya. Jadi kalau A, B, C, D itu adalah sel ya, dalam tabel 2x2 itu ada sel A, B, C, dan D ya. Sel A dan B itu adalah untuk kelompok yang terpapar, sedangkan C dan D-nya itu adalah kelompok yang tidak terpapar ya. Kemudian bagaimana menginterpretasikan nilai RR ya, atau RR ya. Jadi jika RR-nya itu adalah 1, hal ini berarti pembilang sama dengan penyebut ya. Risiko pada orang terpapar sama dengan risiko pada orang yang tidak terpapar. Artinya tidak ada evidence atau bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara orang terpapar dengan terjadinya penyakit. Tapi kalau RR-nya, jika RR itu lebih dari 1, berarti hal ini pembilang lebih besar dari penyebut. Risiko orang yang terpapar lebih besar daripada orang yang tidak terpapar. Artinya ada evidence yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara orang yang terpapar dengan terjadinya penyakit, atau ini yang kita kenal dengan kausal ya. Tetapi sebaliknya, jika RR itu lebih kecil dari 1, hal ini berarti pembilang lebih kecil dari penyebut. Artinya di sini ada risiko pada orang yang terpapar lebih kecil daripada orang yang tidak terpapar. Hal ini berarti adanya hubungan negatif, dan hal ini dimungkinkan terjadi sebagai efek dari efek proteksi, atau yang kita kenal dengan protective effect ya. Misalnya orang yang mendapatkan vaksin yang efektif, jadi karena pengaruh vaksin sehingga orang tersebut terlindungi dari penyakit tertentu. Ini akibat sebagai efek
proteksi atau protective effect ya, akibat vaksin yang efektif atau expose to the vaccine ya. Saya kira itu penjelasan saya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Jadi bisa saya simpulkan bahwa dalam studi kohort itu pertama kita tentukan dulu mana kelompok terpapar, mana kelompok tidak terpapar, lalu kita hitung insiden penyakitnya di kelompok terpapar dibandingkan dengan kelompok yang tidak terpapar, sehingga pada akhirnya kita akan menemukan nilai RR atau relative risk atau RR ya. Dan dari situ baru kita interpretasikan apakah dia nilainya sama dengan 1 atau lebih besar dari 1 sehingga disebut sebagai kausal, atau sebaliknya dia lebih kecil dari 1 sebagai akibat dari efek proteksi atau protective effect ya, misalnya akibat pemberian vaksin pada orang tersebut yang memang efektif. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat siang.